Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Pada video kali ini Nadia lagi bikin podcast sih, tapi tetap sharing information ya. Jadi kita berbagi informasi tentang nutritionist atau tentang gizi. Nah, video kali ini berjudul tentang investasi sehat dengan isi piring tepat. Apa sih itu isi piringku investasi? Kenapa kita harus investasi? Nah, langsung aja kita masuk ke materinya. Nah, kebetulan di sini Nadia itu dalam pembuatan materinya dan progres konsep itu dibantu dari teman-teman Nadia juga. Nah, teman Nadia itu yang pertama itu ada Adelia, nih ada Adelia, ada Azahra, ada Arin juga. Nah, di sini adalah teman-teman satu profesi Nadia atau satu sejawat gitu guys. Nah tadi yang aku bilang, kenapa sih penting berinvestasi kesehatan? Apa manfaatnya, apa gunanya gitu ya kan? Biasanya kan kita berinvestasi tentang uang, ya kan? Ntar kalau tambah banyak, tambah lama tuh kan duit kita tambah banyak. Tapi kalau kesehatan tuh kan kayaknya splurge. Kita nggak melihat langsung gitu. Apa sih yang kita hasilkan tentang investasi itu? Jangan salah, itu hanya tubuh kita yang tahu apa sih manfaatnya gitu. Kita langsung aja ya ke materi. Nah, sebelumnya itu kita membahas tentang masa dewasa. Apa sih itu masa dewasa? Seperti apa sih? Nah, ini kita menggunakan bahasa-bahasa yang sering orang-orang gunakan ya, adalah masalah dan ketegangan emosional, di mana masa dewasa itu adalah masa-masa kita produktifnya sangat tinggi atau lagi di puncak-puncaknya, karena di situ semakin tinggi kita mencapai sesuatu, itu akan menjadi semakin banyak rintangan yang kita lalui, badai, petir. Makanya itu masalah-masalah dan ketegangan emosional itu adalah masalah-masalah yang sering kita jumpai di saat masa-masa produktif kita semakin tinggi atau masa dewasa kita semakin tinggi. Nah, masa-masa dewasa itu adalah disebut juga reproduktif ya, di mana itu masa yang penuh dengan masalah ketegangan emosional. Periode dari isolasi sosial juga sih, kayak menutup diri dari lingkungan, kayak gue fokus deh sama produksi gue gitu, kayak gue nggak mentingin lingkungan lain, yang penting gue maju gitu. So this is masa dewasa yang menurut gue kurang sehat sih, karena kayak bukan berarti lu maju tapi lu tidak mementingkan kepentingan dari lingkungan lu sendiri gitu. So ada juga di mana periode komitmen dan masa ketergantungan. Jadi lu berkomitmen pada sesuatu, misal perusahaan ya, terus lu bergantung pada perusahaan tersebut. Oh ya, gue kerja di sini deh, nggak perlu deh gue cari yang lain gitu. Padahal belum tentu ya kan kita kerja selamanya di situ gitu. Ada juga perubahan tugas-tugas atau perubahan dari nilai-nilai kita. Jadi misal yang awalnya kita kuliah gitu kan ya, terus jadi kerja dan tugasnya makin banyak kayak nggak biasanya gitu. Terus ada juga kreativitas dan penyesuaian diri pada pola hidup yang baru. Jadi misal awalnya kan kuliah nih kayak ya udah gitu-gitu aja kayak orang-orang sekolah gitu. Pas lu kerja kayak lu menemukan sebuah pola hidup yang berbeda gitu. Kayak lu bisa disebut dengan individualisme, kan? Individualisme yang tinggi. Jadi kayak lu kerja sesuai dengan porsi lu nggak bisa ngambil kerjaan orang lain gitu. Kalau lu nggak bagus ya lu bakal keluar dari kerjaan lu gitu kan ya. Dan seorang individu tergolong dewasa itu dia juga mempunyai peran dan tanggung jawab yang tinggi atas dirinya sendiri ya kan. Karena dia semakin dewasa, dia harus semakin bisa menunjukkan bagaimana dia bisa berdiri kokoh dari dirinya sendiri, di mana dia sudah melepaskan diri juga dari ketergantungan terhadap orang lain seharusnya, terutama juga dari orang tua ya, baik secara ekonomis kayak lu kerja uang gitu kan, sosialisnya juga ataupun psikologisnya. Dan masa-masa ini adalah masa-masa yang rentan terkena penyakit tidak menular atau PTM. Apa saja kita bahas. Yang penting masa dewasa itu masa di mana kita harus mempunyai diri yang kuat dari dalam hati kita, juga dari dalam tubuh kita. Jadi kita ngerti apa yang dibutuhin dari tubuh kita sendiri. Nah, ini apa sih kaitannya dengan gizi? Nah, kita kan sharing nih tentang nutritionist kayaknya. Pasti awalnya kita akan bahas tentang gizi dulu. Jadi gizi pada orang dewasa itu lebih dibutuhkan untuk mencegah penyakit-penyakit yang tidak menular dan meningkatkan kesehatan. So, lo kayak bekerja setiap hari, terus lo nggak tahu gitu kebutuhan diri lo sendiri itu kayak gimana, dan itu sering drop dan dia sering terkena
penyakit-penyakit tidak menular seperti diabetes, and kawan-kawan yang kita bahas. Makanya apa sih kaitannya dengan gizi? Karena di dalam gizi itu kita dapat mendapatkan intake ya, mendapatkan pemasukan atas pengeluaran yang kita lakukan gitu. Perubahan yang terjadi pada masa ini dan salah satunya perubahan komposisi tubuh dan kebutuhan energi. Jadi itu berbeda dong kayak lo di rumah gitu nggak ngapa-ngapain nganggur gitu kan. Berbeda dengan halnya kayak lo bekerja di suatu perusahaan yang meminta lu dari 8 jam lebih dari jam 8 sampai jam 4 sore untuk diforsir bekerja gitu dan mengeluarkan sebuah energi dan energi itu apakah sesuai sih dengan intake makanan yang lu makan setiap harinya gitu. Apakah dia pas, sesuai, atau dia berlebihan dan mengakibatkan sebuah penyakit atau kekurangan juga malnutrisi, kita kan nggak tahu. Nah, makanya kita bahas sih tentang gizi. Gimana sih pada orang-orang dewasa gitu ya. Nah, ini contohnya prevalensi penyakit tidak menular atau PTM dan pencegahannya. Jadi orang-orang dewasa di Indonesia itu, menurut Riskesdas tahun 2013 itu penyakit tertinggi 25,8% itu adalah penyakit hipertensi. Bahkan di Riskesdas tahun 2018, 34,1% orang dewasa di Indonesia itu menderita penyakit hipertensi, di mana penyakit hipertensi ini kan tahu sendiri lah, kebanyakan natrium. Jadi kebanyakan makan makanan instan atau makanan cepat saji. Nah, untuk penyakit tidak menular juga itu terdapat juga di jantung koroner. Nah, itu terjadi biasanya pada orang-orang yang dia memforsir tubuhnya sendiri, terus langsung dia tidak mengutamakan makanan apapun, yang penting dia makan gitu, padahal dia nggak tahu itu isinya makanan apa gitu. Nah ini kiat-kiat gaya hidup sehat, itu yang pertama tidak merokok, so pasti itu yang jelas ya. Terus tidur cukup 8 jam sehari, biasanya sih kalau kita kerja kadang lupa ya, malah yang 8 jam sehari itu kerjanya daripada tidurnya gitu. Terus olahraga teratur 30 menit sehari itu pasti kayak mungkin ya bagi orang-orang yang bekerja di bisa dibilang di ibu kota gitu. Tapi bisa diiringi dengan jalan atau jogging atau lari. Jalan ini bisa dilakukan pada saat kita berangkat ke kantor, maybe, terus perbanyak aktivitas fisik juga. Ikuti anjuran batas maksimal konsumsi GGL per orang per hari. GGL itu apa sih? Gula, garam, lemak. Gulanya 50 gram atau setengah dengan 4 sendok makan. Jadi kalau kamu makan, kira-kira nih sehari itu gue harus makan cuma 4 sendok makan aja gitu. Terus garam itu 5 gram natrium atau setara dengan 1 sendok teh. Jadi misal lu makan, nggak mungkin kalau lu makan langsung 1 sendok teh garam kamu tuang di makanan, saya nggak mungkin. Jadi kayak dia bertambahnya bertahap gitu ya, sesuai makanan lu yang akan lu makan gitu. Terus lemak 67 gram atau setara dengan 5 sendok makan. Jadi lemak itu bisa dari makanan-makanan pokok atau bisa jadi juga dari lauk pauk atau sayuran itu juga mengandung lemak, cuman dia lebih sedikit gitu. Nah itu dia yang harus kamu hindari ada GGL, gula, garam, dan lemak. Itu penyakit-penyakit tidak menular yang mengakibatkan adanya hipertensi, diabetes mellitus, jantung juga. Manfaatkan posbindu untuk deteksi dini PTM. Posbindu itu bukan berarti lu mohon maaf ya gak sehat. Posbindu itu adalah suatu cek lab gitu, kayak bahasanya di laboratorium, tapi sebenarnya nggak sih, cuma cek tensi, gula lu normal atau enggak gitu. Yang penting lu posbindu aja, yang jadi lu tahu gitu, oh ternyata gue sehat gitu, oh ternyata gue punya penyakit ini, jadi lu bisa menghindarinya dari dini, bukan ntar kalau lu udah tua, udah sakit-sakitan terus baru penyakit ini sakit banget sih parah. Ini ada pengukuran tinggi berat badan, ya posbindu yang dilakuin itu pengukuran tekanan darah, kadar gula darah, ada fungsi paru juga, infeksi visual asam asetat dan kadar alkohol. Lanjut, ya, ini berbagai masalah yang terjadi pada orang-orang dewasa, kan pada masa-masa produktifnya tinggi-tinggi, yaitu adalah diabetes. Nah, sering kali nih. Apa sih penyebab diabetes sebenarnya? Diabetes itu adalah ketika lu konsumsi gula atau glukosa yang berlebihan sesuai dari kebutuhan lu. Jadi misal kebutuhan kamu itu sehari cuma 4 sendok makan gitu kan. Tapi lu makan 8 sendok, so pasti lu diabetes gitu. Dimana kondisi kadar glukosa yang ada di dalam tubuhmu, ada di dalam darahmu itu tidak sesuai dengan kadar normal yang seharusnya. Sehingga itu membuat berbagai gangguan organ tubuh ya kan, kayak lu diabetes kan. Sebenarnya dewasa awal terutama tuh pada wanita tuh kepedulian dari diri dia sendiri, di mana dia
percaya bahwa penampilan fisik itu nomor satu. Pasti dia berpikir, oh ya gue mau kelihatan cantik, gue mau kelihatan langsing, masa gue makan kayak bebas gini gitu. Pasti berpikir kayak gitu. Pengetahuan gizi juga, so pasti kalian orang-orang dewasa yang di ibu kota pasti tahu-tahu dikit lah tentang asupan gizi yang prakteknya yang bagus tuh kayak gimana gitu. Yang selain glukosa atau diabetes, itu ada juga hipertensi, natrium. Nah, ini berasal dari makanan-makanan cepat saji atau makanan-makanan kayak burger, terus apa lagi? Nasi goreng yang dimana itu dibikin tidak sesuai dengan kebutuhan apa yang kamu makan gitu. Pizza Hut, so seperti itu kan makanan-makanan cepat saji itu mengandung natrium yang tinggi gitu karena dia awet gitu. Dan pengawetnya itu dari natrium. Ada stroke juga. Stroke itu bukan berarti lu nggak bisa ngapa-ngapain. Stroke ringan itu terjadi di mana pasokan darah di otak itu berkurang akibatnya penyumbatan. Kan misalnya lu stres, lu mikirin kerjaan, otomatis darah yang ada di otak tuh nggak ngalir lancar kayak nyumbat. Itu bisa jadi stroke ringan ya. Atau kalau misalnya pembuluh darah disebut dengan stroke hemoragik. Ada lagi juga PJK, penyakit jantung koroner. Dan ketika darah yang harusnya lancar kan, yang bakal dioksidasi dari jantung ke paru-paru jadi oksigen, nyumbat tuh gara-gara lemak yang ada di tubuh lu. Jadi timbunan lemak itu dapat menyumbat darah yang mau ke jantung. Akibatnya terjadi penyakit jantung koroner. Nah, ini yang sering penyakit yang terjadi adalah obesitas. Itu kronis ya, penumpukan lemak kayak sering terjadi pada remaja-remaja baru yang baru pubertas itu kayak dia makannya lahap gitu, makan makanan cepat saji karena merasa enak gitu cepat saji. Padahal natriumnya tinggi, glukosanya tinggi, dan kayak kamu pengangguran, kamu tidur doang gitu. Kayak nggak mengeluarkan aktivitas fisik apapun. Jadi kayak numpuk lemak di berbagai badan tubuhmu gitu. Asupan kalori yang lebih banyak dibandingkan aktivitas. Jadi kayak intake lo tuh lebih banyak daripada exit lo. Jadi kayak kamu masuk banyak, tapi nanti keluarnya dikit. Nah, orang-orang ini tuh dimasuk di mana? Lemak-lemaknya itu dari mana? Itu tubuh lo, seluruh tubuh lo gitu. Jadi kayak penampilan fisik tuh menjadi nomor satu. Jadi biasanya wanita tuh lebih peduli ya daripada laki-laki gitu. Berbagai masalah nih. Lanjut. Nah, apakah Anda mengenal istilah 4 sehat 5 sempurna? Pasti kenal sih. Kita kelahiran tahun berapa nih? 2000-an ya, 1900-an. Itu pasti sedikit mengenal itu. 4 sehat 5 sempurna. Kalau nggak minum susu nggak cakep gitu. Apa ya? Kalau saya 4 sehat 5 sempurna itu diperkenalkan oleh Bapak Gizi kita pada tahun 1952 ya. Itu oleh Profesor Purwo Sudarmo. Itu tidak digunakan lagi, guys. Sampai sekarang tidak digunakan karena itu tidak sesuai dengan anjuran dan tidak sesuai dengan kebutuhan dari setiap individu masing-masing ya. Jadi disempurnakan lagi menjadi pedoman gizi seimbang atau BGS ini sesuai dengan penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para ahli gizi Indonesia sesuai dengan standar internasional. Jadi kita ngikutin standar internasionalnya. Jadi jangan terus mentok di 4 sehat 5 sempurna terus. Kenapa sih 4 sehat 5 sempurna tuh kok nggak bagus, nggak cakep gitu? Karena yang pertama, susu bukan sebagai pelengkap. Jadi susu itu bisa berarti tidak kamu minum susu nyata gitu enggak. Jadi susu itu bisa dicampurkan bisa lo bikin apa ya? Bisa lo campur susu di bahan-bahannya, terus lo bisa makan roti itu kan juga bisa dicampur susu juga, terus lo minum yogurt itu kan juga dari susu gitu. Jadi kayak susu itu bukan dari serta-merta susu nyata gitu. Jadi bisa dicampuran dengan lain gitu. Terus kalau lo nggak minum susu tuh bukan lo nggak sehat, nggak sempurna, nilai gizi itu bukan. Terus yang kedua tidak ada ketentuan porsi. Jadi kayak lo ambil comot gitu makanan, misal makan buah ya, buah pir lo asal comot aja, mau itu gede mau itu kecil, mau itu sesuai dengan kebutuhan lo, mau itu kelebihan atau kekurangan lo nggak tahu, yang penting makan comot, ini nggak sesuai porsi. Terus yang ketiga tidak fokus terhadap variasi bahan makanan. Jadi misal lo masak pagi deh, masak nasi goreng, terus nasi gorengnya dimakan lagi siangnya gitu, kayak nggak bervariasi, nasi goreng terus. Jadi kita harus memvariasi makanan kita kayak biar nggak bosen, terus mulut tuh rasanya nggak hambar makan ini lagi, makan ini lagi gitu kan. Nah, terus lanjut
Ini dia pedoman gizi seimbang PGS. Itu adalah berupa tentang isi piringku. Ini ada gambarnya nih, di sini ada makanan pokok, ada lauk pauk, ada sayuran, ada buah-buahan. Tapi tidak hanya makanan itu, kita juga wajib melakukan aktivitas fisik selama 30 menit per hari ya. Terus wajib cuci tangan, lalu minum air 8 gelas sehari. Pasti belum pernah minum 8 gelas per hari. Nah, konsepnya nih, di sini si piringku tuh memiliki konsep makanan bergizi seimbang dengan memperhatikan berbagai macam asupan gizi. Contohnya ada karbohidrat, ada protein, mineral, vitamin. Itu sesuai porsinya, itu sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Itu baik mau diisi susu juga nggak apa-apa gitu. Mau diisi nggak susu, nanti kita minum susu lagi juga nggak apa-apa. Jadi nggak harus serta-merta susu itu dimasukin, nggak. Terus porsinya itu juga kita sesuai dengan kebutuhan kita gitu kan. Nah, itu dia konsep dari PGS, lebih berfungsi. Ya, ini isi piringku atau program dari PGS-nya ini dibagi menjadi 4 bagian ya di sini. Ada makanan pokok, 2/3 porsi dari setengah piring. Jadi ini setengah porsi ya. Jadi setengah porsi itu ada isinya makanan pokok dan lauk pauk tuh kan ya. Makanan pokok, lauk pauk. Nah, itu 2/3-nya tuh makanan pokok, 1/3-nya tuh lauk. Dan sebelah kanan itu sayuran dan buah-buahan. Nah, sayurannya itu 2/3, buah-buahannya 1/3 dari setengah piring. Jadi dari setengah piring itu yang isinya sayur sama buah-buahan, buah-buahannya 1/3, sayurannya 2/3. Ini adalah sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan ya dalam tubuh kita. Tapi disesuaikan dengan lagi energi yang kita butuhkan, balik lagi. Nah, ini porsi sekali makannya. Mengapa sih harus isi piringku? Kenapa nggak pas masih murah lagi? Wow, itu udah ketinggalan zaman saya. Itu udah nggak dipakai lagi gitu. Kayak lu kayak nggak update aja gitu ya kan. Peningkatan angka penyakit tidak menular seperti diabetes, terus ada hipertensi juga. Itu juga dikarenakan banyaknya penduduk Indonesia tuh dia makan cepat saji. Kenapa kayak manfaatnya tuh lu bisa makan cepat, terus enak juga, lezat, terus kayak nggak ribet gitu. Padahal negatifnya tuh banyak gitu. Pilihlah sesuai di sini nggak ada yang sempurna ya, tapi pilihlah hal-hal negatif yang lebih sedikit gitu daripada hal-hal negatif yang lebih banyak. Mengonsumsi makanan instan, kurangnya mengonsumsi sayur, kurangnya melakukan aktivitas fisik, terus aktivitas itu tidak dilakukan dalam 30 menit dalam sehari, dilakukannya hanya ya 6 bulan sekali, kadangnya kan kalau lagi tidur, padahal seharusnya tuh dilakukan 3-5 kali dalam seminggu. Ini menurut Dr. Eni Gustina ya. Nah, sebagai solusi dari masalah tadi, penyakit tidak menular, banyaknya penyakit tidak menular seperti hipertensi dan lain kawan-kawannya itu, Kemenkes itu menggalakkan program Germas. Programnya itu ya tadi, isi piringku, formula dari isi piringku atau dari gerakan Germas tersebut. Itu isi piringku tersebut itu berupa adanya aktivitas fisik ya kan. Jadi program pemerintah itu dikampanyekan untuk biar hidup kita tuh sehat gitu. Gerakan masyarakat hidup sehat. Jadi ayo dong kita hidup sehat, masa ya gini-gini terus gitu. Nah, ini berfokus pada 3 hal yang dilakukan. Yang utama itu aktivitas fisik, konsumsi buah dan sayuran, cek kesehatan secara rutin. Cek kesehatan itu lo nggak perlu ke rumah sakit, di puskesmas bisa, di posbindu tadi juga bisa. Kayak lu cek aja hipertensi lu normal atau enggak, darah lu normal atau enggak, glukosanya gitu kan. Nah, yang paling penting 3 hal itu untuk mendukung suksesnya Germas. Makanya dia membuat formula baru tentang isi piringku. Gitu. Nah, ini klasifikasi bahan makanan buat orang awam. Jangan takut, bahan makanan pokok itu apa saja sih? Itu berasal dari karbohidrat ya, sebagai sumber energi dari tubuh gitu. Ada beras, terus ada gandum, ada sagu, ada roti juga bisa. Terus ada lauk pauk juga, bahan makanan sumber protein baik nabati maupun hewani. Jadi protein itu bagi 2 ya kan, ingat hewani dan nabati. Nabati dari tumbuhan, hewani itu dari hewan. Berfungsi untuk membangun dan memperbaiki jaringan dalam tubuh kita. Contohnya di protein nabati ada tahu, tempe, kedelai, terus kacang-kacangan juga bisa. Oh, hewan itu dari telur, ikan, daging. Dagingnya bisa daging ayam, kambing, sapi, atau daging yang lain. Terus buah-buahan, itulah bahan dari sumber serat.
vitamin dan mineral. Makronutrien juga sebagai antioksidan bagi tubuh. Contohnya jeruk, apel, pepaya, melon. Terus nasi buah apapun, yang penting kalian melihat lagi energi seratnya nih lagi yang lain itu sesuai dengan kebutuhan kalian. Bebas kalian mau makan buah apapun, tapi yang penting tuh energi kebutuhannya sesuai dengan tubuh kalian. Jadi nggak kurang, nggak lebih. Terus sayurannya itu ada bahan makanan sumber vitamin dan mineral untuk mencegah gangguan pencernaan karena menjadi salah satu sumber serat yang baik. Jadi kalau kamu kurang serat itu kamu makan sayur. Contohnya bayam, kangkung, wortel, tomat dan lain-lain sebagainya. Nah itu sayuran di sini sebagai penyeimbang ya. Jadi kalau nggak lazim lah masa lu makan buah-buahan tapi lu nggak makan sayur kayak kelebihan vitamin sedangkan serat itu nggak ada. Nah, mengapa saat ini lebih utama sepiringku daripada 4 sehat sempurna? Gue bilang tadi ya, 4 sehat 5 sempurna jadul, guys. Jadul, lu tau jadul gak ketinggal zaman? Lu pasti gak mau kan dikatain, ih kamu ketinggal zaman sih. Sekarang sepiringku. Gitu. Karena penekanan pesan. Jadi pesan dari isi piringku itu dia memberikan kebutuhan sesuai dengan apa yang kamu butuhin. Jadi nggak serta merta lu makan buah, makan nasi, makan, terus makan lauk, makan, terus makan sayur, makan, enggak. Jadi dia sesuai dengan porsi lu. Terus pemorsian ya, bagian pemorsian sesuai dengan porsi lu kayak misal nih, lu kebutuhan energi 2000 ya kan, 2000 kalori. Terus lu makan sayur cuma sejumpit 20 gram. Itu nggak sesuai dengan porsi lu. Makanya lu punya penyakit malnutrition, kekurangan serat ya kan. Terus susu bukan penyempurna. Ingat ya, lu kalau lu minum susu, kagak minum susu lu nggak sempurna. Salah. Susu itu bukan berarti serta-merta susu yang lu minum susu gitu, enggak guys. Bisa dari yogurt gitu kan. Terus lu nggak minum susu sehari itu nggak apa-apa, yang penting kebutuhan itu terpenuhi gitu. Pentingnya konsumsi air putih 8 gelas per hari. Ingat, jujur gue juga nggak bisa sih minum air putih 8 gelas per hari, tapi lu bisa tuh pakai tempat minum yang bisa isinya 1,5 liter gitu kan. Lu bisa minum, oh gue pencapaian gue harus segini gitu. Jadi bisa terpenuhi gitu. Dan gue lagi belajar tahap seperti itu. Nah, lanjut. Kebutuhan gizi seimbang pada dewasa itu ada energi. Kebutuhan energi pada usia dewasa itu menurun sesuai dengan nama usia. Jadi orang dewasa kan itu masih produktif tuh. Sekarang tadi tiba-tiba turun. Di situ kan kayak dia mengalami penurunan energi ya kan, sesuai dengan bertambahnya usia disebabkan menurunnya metabolisme basal dan kurangnya aktivitas fisik. Contohnya orang yang menstruasi jadi orang yang tidak menstruasi atau menopause gitu. Karena itu metabolisme basal dari ovarium atau basal dari wanitanya sudah menurun dan kurangnya aktivitas. Nah, kebutuhan ini berbeda setiap orang ya. Anjuran kebutuhan energi ditetapkan dalam angka HKG atau angka kecukupan gizi. Itu beda-beda sesuai dengan usia, berat badan lu, tinggi badan lu, kebutuhan lu, aktivitas lu apa gitu, beda-beda. Pertama itu ada karbohidrat. Konsumsi karbohidrat dianjurkan 50-60% dari total kebutuhan energi atau setara dengan 100 gram nasi atau 4 sendok makan. Jadi atau 2 centong ya kan, 2 centong nasi lo ambil 100 gram. Nah, itu mengandung 175 kalori. Itu sudah setara dengan 60%. Terus terutama dalam bentuk karbohidrat kompleks itu terdapat pada padi-padian, contohnya ada beras, jagung, gandum dan hasil olahan seperti roti atau ubian. Ada kentang, singkong, ubi jalar, kan. Terus ada juga sedangkan untuk karbohidrat sederhana itu seperti gula maksimum atau konsumsi 5% dari kebutuhan energi. Glukosa itu kan dirubah menjadi karbohidrat atau energi ya kan, bisa itu dalam tubuh, biokimia lagi kata maksudnya. Jadi kebutuhan energi total atau sebanyak 4-5 sendok sehari. Jadi karbohidrat itu kalau lo makan 4 sendok makan atau 2 sentong itu 100 gram. Nah, itu mengandung 175 kalori. Tapi itu kan nyata karbohidrat nyata. Tapi karbohidrat yang lebih sederhana lagi itu ada di gula. Itu 4-5 sendok makan sehari atau 5%. Itu sudah cukup karbohidratnya bagi orang dewasa atau sebagai orang biasa. Nah, lalu ada selain karbohidrat ada protein. Jadi kan 15-30% dari kebutuhan total energi atau setara dengan 50 gram daging ayam atau sapi. Jadi kalau makan satu potong ayam nih misalnya, ayam daging ayam itu kan, itu sudah setara dengan 50 gram. Atau
15-30% dari kebutuhan total energi proteinmu gitu. Atau juga bisa kacang, itu kan protein nabati. Kalau tadi kan ayam protein hewani, itu kan kacangnya 25 gram kacang itu atau sekitar 2,5 sendok makan itu sudah mengandung 80 kilokalori dari proteinnya. Tuh, ini kebutuhan konsumsi protein pada kelompok usia dewasa itu digunakan untuk menggantikan protein-protein yang hilang akibat aktivitas sehari-hari melalui urin, feses, kulit, rambut, serta untuk mengganti sel-sel yang rusak. Jadi kan lu pipis gitu kan, atau kencing, kalorinya berkurang. Jadi kita pasok lagi, kita intake lagi, kita masukkan lagi protein-protein baik itu hewani maupun nabati sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhin. Asupan lemak jenuh dianjurkan mengonsumsi protein berasal dari makanan nabati seperti tempe dan sebagainya. Jangan agak dikurangin ya lemak jenuhnya karena nanti kolesterol lagi. Ya, tidak mengular lagi. Nanti contoh makanannya, yang paling atas ada ikan mas kalau nggak salah. Kalau ada tahu, tempe, terus itu ada ayam ya, itu ayam geprek yang bawah. Tutup sambal. Nah, ini lemak. Lanjut untuk tadi udah karbohidrat, udah protein, udah. Sekarang lemak nih. Lemak hal-hal yang sangat sensitif bagi wanita. Konsumsi lemak dianjurkan 25% dari total kebutuhan energi atau setara dengan 5 gram minyak. Jadi kalau lo pakai minyak goreng nih, saya itu 5 gram aja atau setengah sendok makan. Kan setiap kali lu numis, ya kali lu numis cuma 5 sendok makan, pasti butuh sedikit. Dan itu kan sayurannya lu bagi, nggak cuma serta-merta lu makan semua, enggak. Juga dibagi sama keluarga lo. Itu mengandung 45 kalori. Jadi setengah sendok makan minyak goreng atau minyak kelapa sawit pun 45 kalori, guys. Energinya. Terus konsumsi lemak pada usia dewasa dianjurkan mengonsumsi daging tanpa lemak, ayam tanpa kulit, ikan, susu tanpa lemak, atau susu skim setelah mengurangi santan dan goreng-goreng. Kenapa? Karena nanti penumpukan, nanti kolesterol lagi, nanti obesitas lagi, nanti hipertensi lagi. Nah, tuh penyakitnya jadi satu, itu dikurangin ya lemak-lemaknya. Ada vitamin. Untuk vitamin sendiri pada kelompok usia dewasa itu umumnya dapat dipenuhi apabila makanan sehari-hari kita sesuai dengan PGS ya. AKG itu dianjurkan untuk digunakan sebagai standar di mana nih kelompok usia 30 sampai 49 tahun nih tadi ya prianya 2.550, wanita 2.100. Ini balik lagi ke kebutuhan kalian masing-masing ya. Jadi ini hanya pada umumnya gitu, pada orang normal sesuai dengan IMT normal. Tapi kalau lo misal malnutrition gitu kan, nanti kita bisa pakai berat badan idealnya untuk menjadikan IMT kamu tuh normal lagi, nggak malnutrition lagi. Terus ada vitamin, vitaminnya itu ada vitamin A, itu ada 650 mg nih untuk pria, 600 untuk wanita. Ada vitamin D, itu 15 mg, ada vitamin E, itu 15 gram. Masing-masing ya, wanita dan pria. Terus pemenuhan kebutuhannya itu berupa konsumsi sayur-sayuran. Sayur-sayuran ini bukan serta-merta untuk kebutuhan sayuran ya, tapi dia juga bisa memiliki kebutuhan di vitamin. Contohnya vitamin A itu bisa dari wortel atau tomat buat mata. Itu kan kita juga makan sayur, kita juga vitamin dalam tubuh kita tuh terpenuhi. Jadi 1-2 terlampauin gitu istilahnya. Kan sekali makan 100 gram atau 3/4 gelas bimbing. Jadi udah matang ya, mohon maaf udah matang, terus lu peres kalorinya, terus itu sekitar 3/4 gelas bimbing. Terus konsumsi buah-buahan juga bisa menambah vitamin dalam tubuh kita. Contohnya jeruk, semangka, melon, papaya, jambu. Sekali makan tuh 50-100 gram atau 1-2 buah. Jadi misal lu makan buah jeruk 80 gram. Nah, itu bisa mengisi atau mengintake kebutuhan dari vitamin itu sendiri gitu, di dalam tubuh. Lalu ada mineral atau angka kebutuhan mineral pada usia dewasa umumnya dapat dipenuhi apabila makanan sehari-hari sesuai dengan PGS. Jadi kalau makanan pokok sesuai, sayuran sesuai, protein sesuai, itu mineral dalam tubuh bakal sesuai gitu. Jadi tidak ada kontras. Jadi kayak misalnya makanan pokok tinggi gitu, sayurannya rendah gitu. Itu mineral dan serat-serat dalam tubuh itu juga bakal berkurang. Jadi ya sesuai aja, normal-normal aja, nggak kurang nggak lebih gitu. Beberapa mineral yang perlu diperhatikan ada zat besi dan kalsium. Zat besi balik lagi ke sayuran, ya kan? Makan sayuran itu 1, 2, 3 terlampauin zat besi.
terpenuhi, vitamin terpenuhi, kalsium terpenuhi, mineral terpenuhi, terutama pemenuhan kalsium di masa dewasa digunakan untuk penguatan tulang dan gigi. Vitamin D, apa buahnya. Bisa juga vitamin D dari susu juga bisa. Gitu. Pentingnya aktivitas fisik demi menjaga imunitas masa demi. Nih biar nggak kalian bosen ya kan. Kita ngapain ya? Ya, ini dia. Kegiatan-kegiatan masa pandemi. WFH, work from home. Di rumah, kalau di rumah tuh bawanya males gitu ya kan. Makan, kerja nggak ada laptop. Kan? Ntar habis kerja tidur, padahal habis makan juga. Gitu. Terus kerokok, minum-minum bersoda, itu akan meningkatkan faktor obesitas, faktor penyakit tidak menular, akhirnya sakit, jatuh, ya. Makanya perbanyak aktivitas fisik. Kalau di rumah tuh jogging, misal jogging tuh nggak harus di tempat olahraga sih, bisa lu naik turun tangga jogging, lari-lari dari dapur ke kamar jogging, kan bisa push up, sit up juga. Ini kalau misal di tempat-tempat olahraga gitu sedikit berkerumun ya kalau misal dia tidak sesuai dengan prokes, tapi bisa dilakukan di rumah sih, nggak harus tempat olahraga tempat gym gitu. Nah, di sini ada brosur nih, contoh brosur tentang materi kita kali ini. Investasi sehat, isi piring tepat. Nah, ini buat yang bagian depan ini ada bagian halaman, jadi kayak ditekuk gitu. Ini nanti bakal jadi bagian terakhir. Nah, ini bagian pertama, bagian terakhir. Nah, ini bagian pertama adalah investasi sehat, isi piring tepat. Ini lanjutannya. Nah, ini halaman kedua. Kenali isi piringku usia 30 sampai 49 tahun yuk, gitu ya. Ceritanya ngajak gitu. Nah, tadi ini 1/3 makanan pokok dari satu piring ya. Terus kalau tadi itu kan kita 2/3 makanan pokok dari setengah piring, sama aja sih. Yang penting kan sesuai, belakangnya itu sesuai, satu piring atau setengah piring gitu. Kalau setengah piring berarti 2/3, kalau satu piring berarti 1/3 gitu. Enaknya mana deh, pakai yang mana, seenak kamu aja, yang penting bener. Isi piringku adalah program dari komunitas Germas itu tadi ya, untuk sesuai porsi dari gizi seimbang. Orang dewasa bermanfaat untuk menunjang kesehatannya dan mencegah diri dari penyakit-penyakit tidak menular gitu, diabetes, hipertensi, dan kawan-kawan. Ini juga ada di brosurnya itu ada pengertian makanan pokok. Jadi orang-orang dewasa atau orang-orang awam yang nggak ngerti itu bisa dibaca. Oh, ternyata makanan pokok tuh isinya kayak gini gitu. Lauk-lauk tuh isinya kayak gini, buah-buah isinya kayak gini, sayuran kayak gini. Kan lauk-lauk misalnya ada protein nabati, ada hewani. Kan lauk-lauk nggak serta-merta ini kok nggak ada lauknya, padahal udah ada lauk nabatinya gitu kan. Orang-orang Indonesia tuh kalau nggak ada ayam, nggak ada daging atau nggak ada yang hewan-hewan gitu, ya nggak ada lauknya sih gitu. Padahal ada tempe, ada sayurannya gitu kan, terus ada kedelainya, ada susu kacang hijau kan protein juga kan, itu juga lauk pauk gitu. Jadi ayolah kita maju gitu pikirannya. Jangan kalau nggak ada daging kita nggak makan lauk gitu. What is meaning for begin? Kayak apa gitu. Lalu buah-buahan ini merupakan sumber vitamin, mineral, serat, air, dan antioksidan. Ini kalau makan buah dan makan sayur tuh 1, 2, 3 pulau terlampaui, sama kayak tadi halnya ya kan. Kayak vitamin juga terpenuhi, mineral juga terpenuhi, kalsium dan serat juga terpenuhi. Terus ada sayuran juga. Terus ini ada 10 pedoman gizi seimbang. Jadi PGS tadi itu ada pedoman yang tadi aku bilang ya. Dia itu mempunyai pesan dan kesan itu. Pesannya itu adalah biasakan mengonsumsi ragam makanan pokok, batasi konsumsi panganan manis dan asin yang berlemak yang akan menyebabkan TTM atau penyakit tidak menular. Lakukan aktivitas fisik yang cukup, mempertahankan BBI ideal, lalu biasakan mengonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi, cuci tangan, biasakan sarapan pagi ini, biasakan sarapan lagi di garis bawahi. Biasakan minum air putih yang cukup dan aman 8 gelas per hari, banyak makan sayur, biasakan membaca label pada kemasan makan. Jadi kalau lu beli makanan kan ada informasi nilai gizi ya. Itu bisa kamu lihat, oh ternyata nilainya segini gitu. Sesuai nggak ya sama kebutuhan gue? Kebanyakan nggak ya? Kalau kebanyakan oke dibagi 2 gitu. Terus syukuri nikmat aneka ragam makanan yang sudah tersedia. Ya ini posternya. Oh ya tadi belum ya? Sebentar. Halaman yang terakhir
ini contoh-contoh menu makanan sehari. Ada makanan paginya, ada 100 gram nasi, contoh, terus ditambah sama 50 gram ikan gurame. Jadi satu piring itu isinya nasi, terus atasnya lagi apa? Lauk. Itu 50 gram ikan gurame sama 50 gram tahu goreng. Terus sebelahnya nasi bawah itu ada kangkung, 75 gram oseng kangkung, atau ini sayurnya 100 gram ya. Kangkungnya nanti misal 75 kangkung, nanti 25 gramnya dikasih wortel atau dikasih buncis juga bisa. Terus 50 gram pepaya. Snack paginya 2 buah kue bolu misal. Terus makan nasi lagi. Makan nasinya pas siang ada telur balado juga, tempe mendoan, sayur sop, semangka, snacknya 2 buah putu ayu. Ini contoh aja sih. Terus makan malamnya kita makan lagi nasi goreng sayuran atau telur ceplok, martabak oncom, kacang polong, jus nanas. Jangan lupa minum air putih 8 sehari. Olahraga dan gizi adalah ratu. Investasikan kesehatan Anda semua pada tubuh kalian. Kalian akan menikmati hasilnya nanti tuh di akhir. Nggak mungkin lah kamu berinvestasi uang sekarang, hasilnya sekarang nggak mungkin kan. So it's not it's amazing gitu. Kayak, ayolah kita berinvestasi pelan-pelan, nabung. Nabungnya berupa nabung makanan-makanan yang sehat. Biar nanti waktu kita udah tua, kita menikmati badan kita yang sehat gitu. Olahraga adalah raja, gizi adalah ratu. Gabungan keduanya dan akan mendapatkan sebuah kerajaan yang sangat indah di dalam tubuh Anda. Check ini. Lanjut, ini ada isi posternya. Itu ada di bagian kiri ada kebutuhan kalori usia 30-49 tahun. Terus ada juga isi piringku tadi ya, isinya sayuran, makanan pokok, lauk buah. Semasa produktif bersama isi piringku, aktivitas fisik lagi. Ayo aktivitas olahraga, minum air putih, cuci tangan tidak cukup. Aktivitas fisik itu nggak serta-merta lu lari. Kayak lu bekerja angkat beban gitu kan udah beraktivitas, ya kan? Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Ini mungkin informasi sedikit ya mengenai gizi atau nutrisionis. Jadi nggak podcast lagi, kita juga sharing-sharing melalui PPT. Oke, segitu aja yang dapat saya sampaikan, yang dapat Nadia sampaikan. Tadi pakai gue, sekarang pakai saya gitu. Nah, apa ya kita menyesuaikan nih, bisa gitu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di YouTube channel selanjutnya. Bye. See you.